Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Sukmawati dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu tugas aplikasi komputer. Pertama, sejarah perkembangan komputer. Generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1956. Selama periode ini, generasi pertama dari komputer mulai dikembangkan. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum untuk sirkuit dan drum magnetik untuk penyimpanan memori. Tabung vakum digunakan untuk memperkuat sinyal dengan mengendalikan gerakan elektron di ruang evakuasi. Komputer generasi pertama sangatlah sulit untuk dioperasikan dan berbiaya sangat mahal. Generasi kedua pada tahun 1964 sampai 1971, teknologi tabung vakum mulai tergantikan dengan transistor. Penggunaan transistor pada komputer mulai digunakan di akhir 1950-an. Keunggulan transistor adalah terbentuknya yang lebih kecil dengan bentuk minimalis dari transistor. Komputer menjadi lebih kecil dan hemat energi. Generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1971. Pengembangan sirkuit terpadu adalah ciri khas dari generasi ketiga komputer. Bentuk transistor semakin diperkecil dan ditempatkan di chip silikon yang dinamakan semikonduktor. Teknologi ini semakin mempercepat kinerja komputer. Selama periode ini, mouse dan keyboard mulai diperkenalkan. Generasi ketiga juga sudah dilengkapi dengan sistem operasi. Generasi keempat pada tahun 1971 sampai sekarang. Di periode ini, prosesor mikro mulai diperkenalkan. Saat ribuan sirkuit terpadu dimasukkan ke dalam sebuah silikon chip yang kecil, prosesor pertama Intel 404 chip mulai menjadi otak utama di sebuah komputer. Saat periode inilah istilah personal komputer PC mulai digunakan. Dengan teknologi yang lebih maju, generasi keempat menjadi tonggak awal pembangunan internet. Generasi kelima, sekarang sampai masa depan. Komputer generasi kelima dibangun berdasarkan teknologi kecerdasan buatan dan masih dalam tahap pengembangan. Contoh, teknologi yang sudah sering digunakan adalah teknologi pengenal suara. Penggunaan pemrosesan paralel dan superkonduktor menjadi dasar dari kecerdasan buatan. Tujuan dari komputasi generasi terbaru adalah untuk mengembangkan perangkat yang merespon bahasa manusia. Nomor 2. 1. Casing komputer atau casing CPU. Casing komputer atau casing CPU merupakan komponen komputer perangkat keras terluar di mana fungsi casing komputer yaitu sebagai tempat meletakkan dan memisahkan komponen utama komputer seperti unit pemrosesan dan unit penyimpanan. 2. Motherboard atau mainboard. Motherboard berfungsi sebagai tempat penyediaan akses dari seluruh komponen komputer yang ada untuk saling berhubung satu sama lain sehingga menjadi proses input-output berbagai instruksi data. Harddisk. Harddisk adalah komponen komputer dengan bahan campuran dari aluminium dan tembaga yang letaknya menempel di atas komponen CPU. Fungsi dari harddisk sebenarnya sebagai penyalur panas dari CPU ke seluruh bagian harddisk. 4. Fan PC Cooler. Fan PC Cooler atau panggilannya kipas casing PC berguna untuk mengatur sirkulasi udara di dalam PC sehingga panas yang dihasilkan bisa dialirkan keluar. Idealnya minimal ada 2 fan PC yang digunakan pada casing. Yang pertama tujuannya untuk mengalirkan udara dari dalam keluar, yang kedua berfungsi untuk mensuplai udara bersuhu normal dari luar ke dalam. 5. Power supply. Fungsi dari power supply untuk mengatur suplai daya ke semua komponen komputer terutama ke komponen di motherboard. 6. CPU liquid cooler. CPU liquid cooler merupakan komponen komputer perkembangan dari harddisk pendingin CPU yang menggunakan cairan pendingin untuk menurunkan suhu dari CPU atau prosesor. 7. CPU air cooler. CPU air cooler fungsinya sama dengan harddisk pendingin CPU. Perubahan ada pada material dan kualitas bahan yang digunakan serta pembesaran penampakan harddisk yang lebih mumpuni. Nomor 3. Revolusi Industri 4.0 yang tengah dirasakan dan diyakini mampu meningkatkan kualitas hidup populasi dan tatanan kehidupan di seluruh dunia dan diprediksi akan membuat perubahan sosial dan pergeseran segi bisnis. Pada era revolusi Industri 4.0 ini, mulai dari industri transportasi hingga retail dan perbankan akan bersaing memasuki inovasi teknologi ke dalam proses operasionalnya karena pada dasarnya
perusahaan akan kalah saing andai kalah canggih dan cepat teknologinya. 4. Orang yang tidak biasa menggunakan komputer tidak akan biasa bekerja di perkantoran, karena rata-rata yang bekerja di perkantoran harus biasa menggunakan komputer karena harus membuat berkas-berkas.